Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul di masjid ini, Masjid Nurul Huda, untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita dari kitab Tafsirul Jalalain, yang insyaallah kita sampai pada surah Al-A'raf ayat yang ke-100. Al-A'raf ayat yang ke-100 insyaallah taala. Kita akan bacakan dari ayat 100 sampai 108 terlebih dahulu. 100 sampai 108. Sini. Nah, ini kan asik. Oh, mesra. 100 sampai 109. 100 sampai 108. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yahdi alladhina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa naqta'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Tilka al-qura naqussu 'alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر
ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Itu tadi telah dibacakan dan telah kita dengarkan bersama surah Al-A'raf ayat yang ke-100 sampai dengan 100 berapa tadi? 126. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang kepada kita tentang umat-umat yang terdahulu yang mereka didakwai oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebanyakan di antara mereka menentang, mengkufuri Allah, mengkufuri para rasulnya, mendustakan para rasul, tidak taat dan membangkang kepada dakwahnya para rasul. Maka akibatnya terus berulang, Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka azab yang pedih di dunia, dan menunggu bagi mereka azab yang yang menghinakan mereka
nanti di akhirat kekal selamanya di dalam neraka karena kekufuran mereka. Kemudian pada ayat-ayat terakhir yang kita baca, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi, menurunkan, mencurahkan, mengeluarkan segala keberkahan dari langit dan bumi kalau suatu penduduk negeri itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau kemudian mereka berdusta, ya sebaliknya Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan dari mereka. Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan dari langit, Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan dari bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan dari makanan-makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum. Bahkan lebih dari itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan dari amal-amal perbuatan mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, kepada seluruh manusia, lebih khususnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Jangan pernah merasa aman dari makar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah Subhanahu wa taala datang di waktu duha dalam keadaan mereka bermain-main. Azab Allah Subhanahu wa taala datang di waktu malam pada saat mereka tidur. Azab Allah Subhanahu wa taala datang pada saat mereka tidak merasakannya, pada saat mereka tidak merasakan kehadirannya, pada saat mereka lengah, pada saat mereka lalai, pada saat mereka bersenang-senang, bahkan mungkin wal'iyadzubillah azab Allah datang pada saat mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mereka tidak merasa aman dari makar Allah, tidak merasa aman dari azab Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, sekarang kita lanjutkan surat atau ayat yang berikutnya dari surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yahdi, ya bener ya, ayat yang ke 100 ya. Awalam yahdi, yani yatabayyanu, apakah tidak menjadi jelas lilladzina yarithunal arda, bagi orang-orang yang telah mewarisi bumi bisukna dengan tinggal di dalamnya, mim ba'di halaki ahliya, setelah kebinasaan penghuninya, gitu ya. Jadi kan tatkala Allah Subhanahu wa taala menghabiskan satu kaum, menghancurkan satu kaum, membinasakan satu kaum karena keingkaran mereka, karena kedustaan mereka, karena kekufuran mereka, ya dihabiskan, maka di sana ada manusia yang lain yang mewarisi bumi itu, yang mewarisi tanah itu, kan gitu ya. Maka fungsinya jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, adanya kaum yang dibinasakan itu bagi yang masih hidup itu adalah sebagai sebuah pelajaran. Maka apakah orang-orang yang tinggal, orang-orang yang masih hidup tidak mengambil pelajaran dari kaum terdahulu yang telah dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata Allah, awalam yahdi lil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasya, seandainya kami mau asabnahum bil adzabi bidzunubihim, kami timpakan kepada mereka dengan azab karena sebab-sebab dosa mereka. Perhatikan, sebab umat terdahulu itu diazab, ditimpakan musibah, ditimpakan bala karena dosa. Maka umat zaman sekarang pun demikian. Kalau Allah mau, Allah hancurkan semuanya karena dosa, sama. Jadi sebabnya itu sama. Umat terdahulu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah itu karena dosa. Maka ingat,
umat zaman sekarang dengan dosa-dosa mereka. Seandainya Allah mau, maka Allah pun akan membinasakan mereka. Nah, ini harus menjadi sebuah pelajaran yang harus diambil. Jangan sampai kita itu melakukan sebab yang membuat umat terdahulu diazab pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa ancamannya nanti? Ojo-ojo apa? Azab yang sama ditimpakan. Gitu ya. Jangan sampai umat ini misalkan kemudian melegalkan perzinahan. Jangan-jangan nanti ditimpakan kepada kepada umat zaman sekarang apa yang menimpa umat terdahulu. Jangan sampai umat zaman sekarang misalkan enjoy saja dengan LGBT ini ya. Jangan-jangan nanti ditimpakan kepada umat ini apa yang menimpa umat terdahulu, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai umat ini mengurangi takaran, mengurangi timbangan, curang di dalam jual beli. Jangan-jangan menimpa mereka apa yang menimpa umat terdahulu. Gitu ya. Maka ini pengingat, walau nasya, kalau kami mau, kata Allah, asabnahum bidunubihim, kami timpakan kepada mereka adab, gitu ya, kama asabna min qablihim man qablahum, sebagaimana kami timpakan kepada orang sebelum mereka. Hati-hati, jangan melakukan sebab yang sama. Kenapa? Akibatnya, ancamannya bisa sama. Bisa sama menimpa umat ini apa yang telah menimpa umat terdahulu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Wa nahnu natba'u, yakni nakhtamu, dan sungguh dan kami telah menetapkan ala qulubihim, atas hati-hati mereka, fahum la yasma'un, sementara mereka tidak mendengar, al mau'idhah, ya nasihat, ya, sima'a tadabburin, dengan pendengaran yang tadabbur. Umat terdahulu dikasih tahu, dikasih pelajaran, dinasihati, tidak mau mendengar, akhirnya diadab. Maka umat zaman sekarang pun demikian, kalau dikasih nasihat gitu ya, didakwahi ya, agar mereka meninggalkan kemaksiatan, agar mereka menjalankan ketaatan, kok nggak mau mendengar gitu loh. Coro Jawane kok nopo jegidek, nah apen-apen budek, nah misalkan gitu ya. Jangan-jangan menimpa mereka apa yang telah menimpa umat terdahulu. Umat terdahulu itu kenapa mereka diazab? Karena maksiat mereka, karena kedurhakaan mereka, karena kemaksiatan mereka, karena kedustaan mereka, karena apen-apen gak kerungu, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu. Apa akibatnya? Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati mereka dikunci, hati mereka ditutup, kemudian mereka tidak mau mendengar, ya, tidak mau mendengar ya arahan, tidak mau mendengar mau'idhah, tidak mau mendengar petunjuk. Akhirnya perintah tidak dikerjakan, larangan malah dilanggar. Maka hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala ditimpakan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkal qura, itulah kampung-kampung, masyarakat-masyarakat, desa-desa, kota-kota, gitu ya, kaum-kaum, suku-suku, allati marra dzikruha, yang telah berlalu lewat penyebutannya, naqussu 'alaika ya Muhammadu, kami kisahkan kepada kamu wahai Muhammad, min ambaiha, yakni akhbari ahliha, dari berita-berita, kabar-kabar penduduknya. Jadi kan sebelum ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Hud dan kaumnya, kisah Nabi Saleh dan kaumnya, kisah Nabi Lut dan kaumnya, kisah Nabi Tsamud ya dan kaumnya, dan seterusnya. Kok Nabi Tsamud sih? Kaum Tsamud ya, kaum Ad ya, dan nabi-nabi mereka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kisahkan berita-berita mereka, kami kisahkan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga untuk kita semua ya. Walaqad ja'atuhum, sungguh telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayyinati, dengan membawa
penjelasan bukti-bukti al-mu'jizatil zahirati, mukjizat-mukjizat yang zahir, yang nyata, yang kemarin sudah kita jelaskan apa itu mukjizat. Mukjizat tanda-tanda apa? Tanda-tanda kenabian mereka, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwasanya mereka itu adalah seorang nabi yang mukjizat ini tidak mungkin bisa dibantah. Jadi mukjizat tidak mungkin untuk bisa dibantah. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa mukjizat yang luar biasa, yang nggak mungkin bisa dibantah. Fama kanu liyu'minu inda majihim, maka tidaklah mereka beriman ya pada saat datang kepada mereka, bima kadzabu, karena sebab mereka mendustakan, kafaru, karena sebab mereka mengkufuri bi dengannya, min qablu, sebelumnya, qabla majihim, sebelum kedatangan para rasul itu, bal istamarru alal kufri, bahkan mereka terus di atas kekufuran. Jadi sebelum datangnya para rasul mereka kufur, setelah datangnya para rasul tetap saja kafir, gitu ya. Dalam keadaan belum datang para rasul mereka di atas kekufuran, kemaksiatan. Datang para rasul tidak berubah, bahkan terus di atas kekafiran dan kemaksiatan mereka. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin, maka demikianlah Allah kunci mati hati-hati orang kafir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, maka hidayah itu diberikan kepada orang yang Allah berikan hidayah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia, bukan milik para rasul. Rasul tidak akan bisa memberikan hidayah kepada manusia. Rasul hanya memberikan petunjuk, ini jalannya. Adapun orang itu mau menerima, mau mengikuti, itu kembali kepada taufiknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para rasul. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, tidak bisa memberikan hidayah, taufik ya kepada siapapun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan agar pamannya Abu Thalib itu mau masuk Islam, tapi tidak bisa. Ya, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib seorang paman yang sangat cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela dengan hartanya, membela dengan jiwanya ya untuk keponakannya ini, tetapi tetap matinya tetap di atas kekufuran. Kenapa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada dia. Kita lanjutkan, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Wa ma wajadna, dan tidaklah kami temukan di aktsarihim ay annas, bagi mayoritas mereka manusia, min ahdin ay wafa'i bi ahdihim yauma akhdil mitsaq, tidaklah kami temukan ya bagi mayoritas mereka manusia, mereka itu memenuhi janji-janji mereka pada saat hari mereka mengambil perjanjian ya. Jadi banyak di antara manusia tatkala sudah berjanji kemudian mereka menyelisih janjinya. Janji apa sih di sini jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala? Tatkala kita dulu ada di dalam di dalam perut ibu kita, di alam arwah ya, kan diambil perjanjian. Nanti tatkala sudah lahir ke muka bumi untuk untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan di sini ya, bukan janji itu, tetapi janji mereka itu kan minta janji. Mereka berjanji, "Yus, datangkan mukjizat. Kalau kamu bisa mendatangkan mukjizat, kami beriman." Didatangkan mukjizat beneran, tetap saja kafir. Kan gitu ya. Tetap saja mereka kafir. Kenapa? Karena kesombongannya. Ya, karena kesombongannya. Seperti mereka minta, "Ayo, lanjutkan kon Nabi keluarkan onta dari batu." Metu temenan tetap baik kafir. Gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayo selanjutnya kau Nabi belah rembulan jadi dua, lalu satukan kembali." Benar-benar dibelah ya dengan mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihatnya terpecah menjadi dua, kemudian
dikumpulkan lagi, gabung lagi, dan itu dilihat oleh orang-orang di zaman itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Bukan hanya yang di Madinah, bukan hanya yang di Mekah, di semuanya melihat. Ya, di belahan bumi yang lain yang semalam di saat itu mereka melihatnya, sampai kafilah dagang yang sampai di Mekah mereka ditanya tentang masalah itu. Mereka melihat ada keanehan di satu malam. Kami melihat bulan itu terbelah, terpisah, kemudian menyatu kembali, gitu ya. Itu pun tetap mereka tidak beriman. Kenapa? Hati mereka sudah dikunci. Hati mereka sudah dikunci sehingga masih wis janji mulu-mulu, ya wis lek ana mukjizat iman. Dikek mukjizat temenan ndak beriman. Ya, tidak beriman. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Makanya itulah bedanya antara orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak. Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itu misalkan krungu dalil siji langsung sami'na wa ata'na. Kalau sudah enggak dapat taufik 1000 lo enggak diterima. 1000 dalil enggak diterima. Ya. Mendal gitu, menungso ora tedas tahlil. Nah kan ono ngono ya. Ya ono judul pengajian menungso ora tetes tahlil gitu ya. Pengajian basa Jawa ya. Jadi apa namanya jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Kenapa? Taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pun pelajaran dan sunnah yang demikian akan terus berulang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Sifat-sifat manusia itu ya wis enggak metu gitu ya, enggak metu dari masa lalu gitu maksudnya. Sifat manusia enggak keluar dari masa lalu. Sifat-sifat yang ada pada masa lalu itu akan ada pada masa sekarang. Ya, masalah rahmani wa rahimakumullah taala. Maka ini pun ada kaitannya dengan masalah apa namanya? Nasab ya, ada kaitannya dengan masalah hasab ya. Nasab dan hasab itu akan membawa sifat. Ya, itu akan membawa sifat. Ya. Akan membawa sifat ya, sifat apa namanya, makanya kan ada linasabiyah lihasabiyah kan itu ya, belum karena hasabnya, karena nasabnya itu membawa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala akan mengulang-ulang sifat ya, akan mengulang-ulang sifat, mengulang-ulang kepribadian ya, mengulang-ulang apa namanya kedudukan ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Misalkan ada orang keturunan pemimpin, maka mesti akan ada di keturunannya jadi pemimpin. Ya, ada di nasabnya itu ulama misalkan, maka akan ada di keturunannya itu ulama. Pedagang ya akan ada pedagang. Terus seperti itu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, makanya dalam ilmu tarbiyah ya, dalam ilmu tarbiyah itu juga berlaku yang demikian. Ya, dalam ilmu tarbiyah pendidikan anak pun demikian. Anak kadang-kadang perlu diingatkan akan nasabnya. Kon niku duwe nasab apa? Kon biyen niku mbahmu iki ulama, iki mbahmu misalnya Pangeran Diponegoro gitu ya. Ya, itu juga penting untuk diingatkan. Di dalam dirimu ada sifat-sifat seperti ini. Bawa ada sifat. Itu juga perlu untuk diingatkan, bukan untuk berbangga, tapi untuk apa? Menyemangati diri gitu ya. Kon ngono ojo khawatir, masih ini kon keturunan nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh ya. Nabi Adam atau Nabi Nuh ya. Kita ini keturunan ya, salah satu di antara keduanya jelas itu ya. Nabi Adam mesti, Nabi Nuh iyo ya. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi kenapa ini akan terus berulang? Akan terus berulang. Kita lanjutkan. Mana tadi? Summa kemudian ba'atsna kami utus min ba'dim setelah mereka ar-rusul al-mazkurin, para rasul yang telah disebut. Setelah rasul-rasul itu kami utus siapa? Musa. Nabi Musa. Sekarang cerita Nabi Musa. Lah, Nabi Musa ceritanya lebih panjang dari yang lain. Wis pokoknya Nabi Musa ceritanya paling dawa, paling makeh dalam Al-Qur'an Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Gitu ya. Jadi diutus ya Musa, Nabi Musa bi ayatina dengan tanda-tanda kami
ya, at-tis'i yang 9, ila fir'auna kepada Fir'aun, wa malaihi dan kaumnya Fir'aun, wa malaihi dan kaumnya. Dan perhatikan, tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun diutus menuju Fir'aun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapan oleh kamu berdua kepadanya ucapan yang lemah lembut. Padahal wong iki masyaallah ya hati luar biasa. Kejamnya luar biasa. Gitu ya. Lah belai bayi itu kejam tak? Biasa saja. Oh, bengis, sadis. Ya cuahatnya luar biasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Dan lebih jahat lagi dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Wah, ini sudah puncak daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ndak wae orang sing modele kaya ngene iki tetep wa qula lahu qaulan layyinan. Ucapan kepada dia ucapan yang lemah lembut. Ono kira-kira pemimpin zaman sekarang sing modele kayak Firaun. Ono kira-kira? Ndak ada sing modele kayak Firaun. Sik durung ono gitu ya. Durung ono. Ya, durung ono. Ndak ada. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka kalau kepada Firaun yang seperti ini modelnya ucapannya adalah qaulan layyinan, apalagi kepada yang selainnya. Kalau ada seorang pemimpin yang seperti ini modelnya ucapannya adalah qaulan layyinan, apalagi pemimpin-pemimpin yang selainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, ini juga adalah pelajaran yang harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Diutus kepada Fir'aun dan kaumnya, fadzalamu yakni kafaru biha, mereka zalim, mereka kufur biha dengan tanda-tanda tersebut, didakwahi gitu ya, diajak kepada tauhid tapi tetap saja mereka zalim, mereka kufur. Lalu apa yang terjadi? Fangdur, maka lihat kaifa kana aqibatul mufsidin, apa hukuman bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa hukuman bagi orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi? Orang-orang mufsid bil kufri, dengan kekufuran, min ihlakim, berupa pembinasaan mereka, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka karena kekufuran mereka. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan ayat yang ke-104. Wa qala Musa, dan berkata Musa, ya Fir'aun, wahai Fir'aun. Kira-kira ada omongan api-apian, omongan kasar-kasaran. Ya Fir'aun, wahai Fir'aun. Ya, ini sesungguhnya aku adalah rasulun min rabbil alamin, utusan dari Rabbul alamin, ilaika, kepadamu. Ya, aku adalah utusan Rabbul alamin, utusan Allah Rabbul alamin, ilaika, kepadamu. Diajak dengan demikian oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Fir'aun, inni rasulun, sesungguhnya aku adalah seorang rasul min rabbil alamin, dari Rabbul alamin. Diajak omong api. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kita perhatikan, Nabi Musa datang sebagai seorang nabi dengan penuh tawadhu. Dia datang disuruh berkata dengan ucapan-ucapan yang lembut, dakwahi Fir'aun. Dan Fir'aun itu memiliki segala ketakaburan dan kesombongan serta keangkuhan yang bisa dia yang ada pada dirinya. Yang pertama, dia seorang raja. Ya jelas sugih, punya tentara yang sangat banyak. Dikatakan saat itu dia adalah sekuat-kuatnya tentara di zamannya, sekuat-kuatnya negara di zamannya. Itu. Yang kedua, Nabi Musa ini anak angkatnya. Kan itu ya. Nabi Musa ini anak angkatnya. Nabi Musa ini yang memelihara Fir'aun ini yang memelihara Nabi Musa di istananya. Kan gitu ya.
Jadi tatkala Nabi Musa datang itu dia sudah di dalam hatinya ini sono apa Firaun ini rela dalam hatinya sopoi kan gitu ya. Jadi sudah ada preman dalam premehan di dalam hatinya, siapa ini? Dan itu ya Musa. Pian tadi bayi gak situ tak beleh. Kan gitu. Dia dalam hatinya mungkin apa? Segala kebaikan dia. Tak ingoni deh omaku. Ya, kemudian saiki marono Melayu karena bunuh kaumku. Larikan dari mana? Dari Mesir ya menuju Madian. Karena dia membunuh kaumku. Saiki teko. Tadi Nabi kata ndak wahi aku kan itu ya. Jadi apa namanya? Dia punya banyak bahan untuk takabur. Perhatikan situ. Dia punya bahan untuk takabur. Jamaah rahmani wa rahimakumullah taala. Dan dia benar-benar melakukan itu semuanya. Gitu ya. Wis jelas pokoknya takabure iku wis. Wis gak direm belas itu. Ya, ditambah lagi Nabi Musa itu ngomongnya nggak jelas, cadel. Karena lidahnya pernah dilat bara api. Ya, ceritanya kan gitu. Sehingga tatkala dia ngomong dipertegas, diperkuat oleh Nabi Harun. Jamaah rahmani wa rahimakumullahu taala. Dia datang kemudian menghadap kepada Fir'aun, lalu mendakwai Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, ya Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Rabbul alamin. Fakadzabahu, maka Fir'aun pun mendustakannya. Faqal, lalu dia berkata, aku haqiqun jadirun, lebih layak, kata dia, Allah aqula 'ala Allahi illal haqq. Gitu ya. Jamaah rahmani wa rahimakumullahu taala. Mana tadi? Benar tak ini? Faqala ana haqiqun 'ala alla aqula. Ini ucapan daripada Nabi Musa, bukan ucapan Firaun ya. Fakadzabahu, maka Firaun mendustakannya. Faqal, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, ana haqiqun ala alla aqula 'ala Allah illal haq. Aku haqiqun jadirun, lebih layak untuk tidak berbicara atas nama Allah kecuali dengan yang hak. Maksudnya, tatkala aku mendakwai kamu, aku ini bicara benar. Aku bicara tidak ngarang, gitu ya. Ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qad ji'tukum, sungguh aku telah datang kepada kalian bibayyinatin min rabbikum, dengan tanda-tanda kekuasaan dari Rabb kalian. Fa arsil ma'i, maka kirimkan, lepaskan bersama aku Bani Israil ila Syami, menuju Syam. Wa kana ista'badahum, dan adalah Fir'aun saat itu memperbudak Bani Israel. Ya wes, kalau kamu mendustakanku, tidak mau beriman kepada aku, ya wes, culno Bani Israel, biarkan mereka pergi bersama dengan aku. Nah, ini permintaan siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka qala Fir'aun, berkata Fir'aun lahu, kepada Nabi Musa, in kunta ji'ta bi ayah, jika engkau datang dengan membawa ayat, tanda kekuasaan, mukjizat ala dakwaka, atas dakwahmu, atas klaimmu bahwasanya kamu adalah seorang nabi, fa'ti biha, datangkan. In kunta minas shadiqina fiha, jika engkau termasuk golongan orang-orang yang jujur di dalamnya. Ini juga janji dia. Fir'aun janji, ya wes lek kon jenenge rasul, ya utusan Tuhan, utusan Allah gitu ya, maka datangkan mana tanda bukti kalau kamu adalah utusan Allah, utusan Tuhan, utusan pencipta langit dan bumi. Maknanya kalau kamu bisa mendatangkannya, aku akan beri. Kan gitu makna konsekuensinya omongan itu. Kalau kamu memang jujur benar dengan ucapanmu, datangkan buktimu. Kamu tadi mengatakan aku datang dengan bukti, ya bukti-bukti dari Rabbku, coba sekarang datang, tak teloi. Ya jujur nggak kon, bener nggak kon, maka konsekuensinya janji itu adalah apa?
setelah ditunjukkan buktinya dia beriman. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Fa'alqa asahu, maka dia pun lemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya thu'banun mubin, yakni hayyatun azimah. Maka kemudian jadilah dia seekor ular yang besar. Bukan hayyah kabirah loh ya, bukan ular besar, tapi hayyah azimah, ular yang besar. Ya, besar. Yang namanya ular sebagai mukjizat, bukan ular biasa, gitu ya. Ya, misalnya ono ular yang paling gede saat itu, iki dhuwure gede maneh. Gitu ya. Kalau saat itu ada ular yang paling besar saat itu, maka ini dhuwure gede maneh. Ya, hayyah azimah, seekor ular yang besar, yang agung. Gitu ya. Yang besar, yang agung. Ya jelas, ya medeni kan itu ya. Wong ulo cilik ae ya kering delok kan gitu ya. Ya, kering delok ya. Ular kecil gitu. Nah, ini kawedi azimah. Mukjizat pisan, kan gitu. Ya bukan main-main ularnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian setelah itu wa naza'a yadahu, yakni akhraja min jaybihi, dia keluarkan tangannya dari bajunya. Ya jaybi, dari lubang bajunya. Faidah hiya bayda, ternyata kemudian tiba-tiba tapak tangannya itu menjadi putih. Zata syi'ain, yang memiliki pancaran, linnadhirina, bagi orang yang melihat. Ya khilafa ma kanat alaihi minal udmah, ya beda dengan biasanya. Ya kalau ini biasa aja kan gitu ya, tapi begitu dimasukkan di dalam bajunya kemudian dikeluarkan, bercahaya dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Ya, ya ini juga adalah apa namanya mukjizat. Di mana tukang-tukang sihir tidak ada yang bisa seperti itu saat itu kan gitu ya. Tukang-tukang sihir itu bukan merubah, hanya apa? Bukan bisa merubah sesuatu, hanya apa? Ilusi, gitu ya. Pandangan mata yang diganggu sama setan itu hanya ilusi, ilusi mata. Setan mengaburkan pandangan manusia, ya setan kemudian membuat rupa-rupa tertentu. Ya. Apa bisa yo kebisaan? Gitu. Apa iso yo kendosen gitu ya. Kisoen gitu ya. Sampeyan yo iso ini kameramen kok iso ilusi, engko background iso ganti. Ya. Nah, itu ya. Sama rahimani wa rahimakumullah taala. Gampang gitu ya. Bagi saya untuk merubah pandangan manusia, dibuat ilusi oleh syaitan ya. Ya tentunya setan lebih canggih daripada manusia ya. Setan wis miber menungso seken gawe kapal, seken gawe pesawat terbang ya, setan wis miber. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah taala ya. Jadi itu tipuan-tipuan syaitan ya, yang diperbuat oleh siapa? Tukang-tukang sihir. Adapun ini enggak. Ya ini benar-benar apa? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mala, maka berkatalah tokoh-tokoh min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun, inna hadza lasahirun alim. Sesungguhnya ini adalah benar-benar sihir. Sahirun alim, sihir yang apa? Nyata, sihir yang kuat. Ya masuk rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Kemudian ya, inna hadza la sahirun alim. Ini benar-benar tukang sihir, alimun sing wis cerdik, faiq, yang ahli fi ilmi sihri, di dalam ilmu sihir, yang ilmu sihirnya Masya Allah gitu ya. Ilmu sihirnya Masya Allah gitu ya. Kata mereka ya, ilmu sihir yang luar biasa kata mereka. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wa fi syu'ara, kata Imam Suyuti, dan dalam kitab dalam surat Asy-Syu'ara, innahu min qawli fir'aun nafsihi, ini termasuk ucapan Fir'aun sendiri. Fakannahum qaluhu ma'hu ala sabilit tasyawur, seakan-akan mereka ya mengatakannya bersama dengan Fir'aun. Jadi itu bukan sekedar ucapannya tokoh-tokohnya, itu sudah tokoh ya saat Fir'aun ini bisa ngomong, nah iki sihir, ini tukang sihir sing paling ahli rupanya iki. Ya, jadi nang Madian belajar
sihir, balik rene jadi tukang sihir sing ahli wong rupane iki. Ya, baik. Jamaah rahimanu rahimakumullah taala. Padahal tadi apa janjinya? Kalau bisa mendatangkan tanda akan iman, tapi enggak. Kesombongannya itu membuat dia tidak beriman. Padahal dalam hatinya apa? Mereka iman, dia beriman. Wajahadu biya wastaiqanat anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menolak sementara hati mereka itu yakin. Di dalam ayat yang lainnya wajahadu biya wastaiqanat anfusuhum, jiwa mereka yakin ini bukan sihir, ini mujizat, tapi zulman wa ulwa, karena kezaliman dan sombong mereka nggak mau ngomong, nggak mau ngomong gitu ya, karena sombong. Dan itu terus berlaku dari zaman ke zaman sampai sekarang ya seperti itu ya jadi ya bener ya gitu kan ya, hati nuraninya, tapi gak gelem ngomong. Itu biasa, itu dari zaman ke zaman, sifatnya sama, wongnya beda ya, turunan nih ya, sifatnya sama, orangnya beda. Cocok ngomong turunan Firaun lah gitu ya. Jadi mewarisi sifat yang sama. Tokoh Habil lah ya apa ya. Kita lanjutkan sama masalah rahimani wa rahimakumullah taala ya. Yuri itu dia berkata Firaun, Yuri itu dia ingin, ini tukang sihir yang dimaksud tukang sihir ini tadi siapa? Musa alaihissalam. Yuri itu ayyukhrijakum min ardikum, dia ingin untuk mengusir kalian dari bumi kalian. Famadza ta'murun, lalu apa yang akan kalian perintah? Apa yang kalian usulkan? Kan gitu ya. Provokasi. Provokasi. Ini provokatif. Nah, bahasa provokasi ya terus sampai hari ini provokasi. Provokatif. Ya, menghalangi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa-bahasa provokasi. Oh ini. Dia ini tukang sihir ini mau ngusir kalian dari negeri kalian. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kan gitu ya. Apa yang harus kita perbuat nih? Qalu, mereka berkata, arjih akhir amrahuma, akhirkan urusan keduanya. Arjih wa akhahu, akhirkan urusan dia dan saudaranya. Akhirkan, tunda sudah. Wa arsil, dan kirim fil madaini hasyirina, yani jami'ina, kirim, kata dia ya. Jadi kirim, utus fil madain, kepada Madinah, kota-kota, hasyirina, sambil mereka itu mengumpulkan, jami'ina, mengumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? Tukang-tukang sihir ya. Jadi tahan dia urusan Musa sama Harun ini, tahan dia. Kemudian kirim utusan-utusan ke kampung-kampung, ke kota-kota, agar mereka mengumpulkan tukang-tukang sihir mereka. Karena di zaman itu, zaman rahimakumullah taala ya, jadi yang menyebar menjadi kebanggaan itu ilmu sihir menjadi kebanggaan di saat itu ya. Jadi magic kebanggaannya ya. Jadi jangan heran kalau di zaman itu misalkan perang-perang kayak sihir gitu ya, kayak magic. Jadi kumpulkan para tukang-tukang sihir. Ya'tuka bikulli sahirin, yang mereka akan mendatangi kamu dengan setiap tukang sihir. Wa fi qiraah saharin, tukang-tukang sihir. Alimin, yafdulu, yang akan mengalahkan, mengungguli Musa fi ilmi sihri, di dalam ilmu sihir. Fajama'u, maka mereka pun mengumpulkan. Kemudian dikumpulkanlah tukang-tukang sihir. Dan perhatikan, tukang sihir itu tentunya bisa membedakan mana sihir dan yang bukan sihir. Beda dengan orang awam, ndak ero iki sihir ta mujizat kan gitu. Beda kan gitu ya, orang awam ya, dan mereka tidak bisa membedakan. Tapi tukang sihir bisa membedakan mana sihir dan mana yang bukan sihir. Ya, dan ini termasuk bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bagian dari makar balasan sebagai makarnya Fir'aun. Fir'aun kan ingin berbuat makar, ingin menghinakan Nabi Musa di khalayak ramai, ditonton orang banyak. Nah, ini pasti kalah sama banyak tukang sihir agar dipermalukan. Itu kan makar. Kan itu ya, tipu daya siapa Fir'aun untuk menghinakan Nabi Musa. Tapi ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, mereka berbuat makar, tapi ingat Allah akan membalas makar mereka, gitu ya. Dan mereka Fir'aun ingin menghinakan, merendahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tapi ingat Allah ingin memuliakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wajah as-saharatu Fir'aun, lalu datanglah tukang-tukang sihir Fir'aun. Qalu, mereka berkata, a'inna, ya, a'inna. Kalau di lafaz di sana, qalu inna lana la ajran, gitu ya. Dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullah, qalu a'inna, ya, a'inna. Kemudian ditasjil jadi inna. Wajah as-saharatu Fir'auna qalu a'inna. Datanglah tukang-tukang sihir Fir'aun, lalu mereka berkata, ya, a'inna lana la ajran, apakah ada untuk kami balasan in kunna nahnul ghalibin, jika kami menang? Ini upahnya apa ini? Kalau kami bisa memenangkan pertarungan sihir lawan Musa, kalau kami bisa menang dia kalah, apa balasan kami? Apa upah kami? Kan gitu ya. Ya, karena mereka enggak mau enggak mau free, enggak mau bebas, enggak mau gratisan, enggak gelem. Ya gak gelem gratisan. Iki dari dulu sampai sekarang yang ini jenenge dukun juga kano sing napa? Lek jenenge dukun kano sing gratis. Mesti ono mahare kan gitu ya, jari ini ya dukun. Nah, ini pun para dukun ini demikian. Apa balasan kami? Apa upah kami kalau kami menang, dia kalah? Qala, maka Musa Fir'aun berkata, qala na'am, iya ada balasan, wa innakum laminal muqarrabin, sungguhnya kalian akan termasuk benar-benar golongan orang-orang yang didekatkan di sisi kami, ya, menjadi orang-orang dekat kami. Yo seneng, yo bangga jadi orang dekatnya pemimpin, seneng. Sing kedonyan duwe, kan gitu ya, sing kedonyan duwe seneng dekat dengan pemimpin, gitu ya. Sing pengen selamat dari fitnah, ojo wis melayu, gitu ya. Ya nggak mau dekat-dekat dengan pemimpin. Kenapa? Fitnahnya besar. Ya, orang dekat dengan pemimpin itu kelu lisannya kalau ngomong kebenaran. Kai iso ngomong kebenaran. Pemene wis balak-balik dikei pemimpin ngono ya. Ini dijuju terus, kate ngomong hak ngono. Wangel wis. Iki haram, angel haram. Karena ya, itu bahayanya kalau dekat dengan seorang pemimpin. Ya, menjadi dekat, raket, akrab, ngono iku. Gitu ya. Kalau hanya sekedar kenal, kemudian enggak terlalu banyak jasa yang diberikan, si enak masalah. Tapi lek kecidaan, waduh susah. Ya, kenapa tabiat manusia itu kepewu, pekewu kan gitu ya, sungkan, pekewu dan sebagainya. Apalagi pemimpin bisa banyak nyumbang, katanya ngomong kaoleh gini wangel gitu ya, angel. Mending gak usah cidel ya, gak tahu kenal kan enak kaoleh kan karepe kan gitu ya. Jadi mereka ini seneng, soalnya apa? Seneng duit, gitu ya. Jadi seneng duit, gitu ya. Jadi dekat dengan pemimpin, seneng menikmatinya. Wah, ini bahaya. Jangan-jangan dalam jiwanya ada keinginan apa? Materialistis, dunia dan lain sebagainya. Maka mereka senang sekali. Qalu, mereka berkata, ya siap, mereka langsung berhadapan dengan Musa. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma antulqi asak, bisa jadi kamu yang melemparkan tongkatmu lebih dulu, wa imma an nakuna nahnul mulqin ma ma'ana, atau kami yang melemparkan lebih dulu apa yang ada di sisi kami.
Qala alqu, maka Nabi Musa berkata, sudah lemparkan oleh kalian. Yani amara lil idzni bi taqdim ilqaihim tawassulan bi ila idharil haqq. Ya, jadi dia perintahkan untuk Nabi Musa ya sekalian saja yang melemparkan lebih dahulu. Ya, melemparkan lebih dahulu sih. Ya apa sih rupane? Kan gitu ya. Apa yang mereka lemparkan? Maka mereka melemparkan tali, melemparkan tongkat, melemparkan macam-macam. Kita lanjutkan. Qala alqau, mereka pun melemparkan. Falamma alqau hibalahum wa isiyahum. Tatkala mereka melemparkan tali-tali mereka, ya wa asahum, dan tongkat-tongkat mereka, saharu ayunan nas, mereka mensihir mata-mata manusia. Sarrafuha an haqiqati idrakiha, mereka palingkan dari kenyataannya. Ya, mereka palingkan dari kenyataannya. Sama surahmani wa rahimakumullah ta'ala. Kita lanjutkan. Mana tadi? Saharu ayunan nas, sarrafu an haqiqati idrakiha, wastarhabuhum, khawafuhum haitsu khayyaluha hayatin tas'a. Jadi mereka khayalkan di matanya manusia yang melihatnya saat itu ya, dibuat tali-tali itu, tongkat-tongkat itu jadi ular yang gerak-gerak. Hayyah tas'a wa ja'u bi sihrin 'azim, dan mereka datang dengan sihir yang besar. Gitu ya. Jadi banyak ular kemudian datang mengambil bertebaran. Lalu apa Nabi Musa saat itu tahu apa yang dia lakukan? Tidak tahu. Katilah apa ki garu. Kenapa? Mukjizat itu nunggu perintah. Gak ono mukjizat tak karepe dhewe gak ono. Gitu ya. Nunggu perintah. Sama surahmani wa rahimakumullah taala. Sama dengan karomah itu gak karepe dhewe gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi lek iso dipelajari itu tutuk karomah, itu setan. Ya, lek iso dipelajari bukan karomah, itu setan. Pertolongan dari setan. Wa auhayna ila Musa, lalu kami wahyukan kepada Musa an alqi asaq, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya talqafu, ya. Yani tabtaliu, maka kemudian tiba-tiba dia nguntal. Apa nguntal niku? Menelan. Beda nguntal sama menelan. Ngemplok. Ya beda kan ya. Bahasa Indonesia nggak bisa mewakili. Ya, menelan obat, menelan nasi. Kan kok udah menelan. Iki nguntal. Napa nguntal niku? Bahasa Jawa mantep gitu ya, nguntal. Diuntal waras ya, di apa bahasa Indonesia? Ayo dicaplok. Iya wis, yang penting yang jelas diuntal gitu ya. Ya, ditelan hidup-hidup. Ular-ular yang banyak tadi merot dilep kabeh wis. Ya, dimakan semuanya sama ularnya Nabi Musa. Perhatikan di sini. Yang manusia itu melihat apa? Manusia melihat ular gawede nguntal ula-ula iku mang diuntali. Tukang sihir ndelok apa? Ana ula nguntal tongkat. Kan beda. Tukang sihir melihat ana unta ngemploki tali, kayu diemploki. Loh, gitu ya. Kayu diemplok kan itu. Beda yang dilihat oleh manusia dengan dilihat oleh tukang sihir. Makanya orang yang beriman pertama kali saat itu siapa? Tukang sihir. Langsung kemudian mereka beriman. Ya masuk rahimani wa rahimakumullahu taala. Yani tabtali'u ma yafikuna, yani yaklibuna bitamwihim. Ya. Jadi kemudian ularnya Nabi Musa ini memakan, ngemplok, nguntal, menelan apa yang telah mereka palsukan di mata-mata manusia. Ya. Fawaqa'al haq, yani thabata wa dhahara. Maka saat itulah kebenaran menjadi nyata dan nampak. Wa batala ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka kerjakan minasihri, dari sihir. Fahulibu, maka mereka pun terkalahkan, ai Fir'aun wa qaumuhu, Fir'aun dan kaumnya. Hunalika,
ya pada saat itu, wangqalabu saghirin, dan mereka berubah saghirina, yakni soru dzalilina, mereka menjadi orang-orang rendahan. Lalu apa yang terjadi? Wa ulqiyas saharatu sajidin, maka tukang-tukang sihir pun bersujud, ya, menyatakan keimanan kepada Nabi Musa. Qalu, tukang sihir berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Rabbul alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun, ya. Li ilmihim bi annama syahidu minal asa la yata'atta bisihri, karena mereka menyaksikan bahwasannya tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular itu bukan sihir, benar-benar tongkat jadi ular. Mereka tidak melihat tongkat lagi, sudah benar-benar jadi ular. Makanya mereka langsung beriman saat itu juga. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Lalu dikatakan qala Fir'aun, berkata Fir'aun, ya, berkata Fir'aun, ya, ini nanti sampai ayat 126, ya. Berkata Fir'aun, aamintum, apakah kalian berani beriman bi dengan Musa qabla an adzana lakum, sebelum aku mengizinkan kalian? Inna hadza alladzi sana'tumuhu, sesungguhnya ini yang kalian perbuat, la makrun, benar-benar adalah sebuah makar. Makartumuhu fil madinati, yang kalian buat makar ini di kota, litukhriju minha ahla, agar kalian mengusir dari kota ini penghuninya. Jadi dikiranya tadi malam wis rundingan antara Musa sama tukang sihir, padahal tukang sihir gak tahu kenal Musa. Musa pun tidak tahu, tidak pernah kenal sama tukang sihir, karena kesombongannya melihat itu. Kan nyata jelas tukang sihir iman itu sudah bisa dibantah sudah. Tapi karena kesombongannya, oh ini wis rundingan nih, ya, konspirasi ini, ya, ini sudah konspirasi ini, kata Fir'aun, gitu ya. Ini sudah kalian atur tadi malam ini, gitu ya. Fasaufa ta'lamun, kalian akan tahu ma yanalukum minni, apa yang akan kalian dapatkan dariku. La uqatti anna aydiyakum, benar-benar aku akan potong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian secara bersilang, ya, yadu kulli wahidin al-yumna wa rijlul yusra, tangan kanan kaki kiri dipotong. Lalu apa? Tsumma la usallibannakum ajmain, kalian semua akan ku salib semuanya. Apa jawaban orang yang imannya sudah menancap di dalam dada dengan melihat tanda mukjizat yang begitu besar? Tidak bisa mereka bantah, dan imannya meresap langsung dalam dada. Ini iman kalau sudah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diweden-wedeni, tak ketok tanganmu lo, tak ketok sikilmu lo, tak salib lo, kata dia. Apa mereka katakan? Qalu, mereka berkata, inna ila rabbina, sungguhnya kami kepada Rabb kami, ba'da mautina, setelah kematian kami, bi ai wajhin kana, dengan cara apapun, sakarmu wis gede patenono awak dhewe, sakarmu mbok apakno, kami itu akan kembali kepada Allah, munqalibun rajiuna fil akhirah, kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapannya orang mukmin. Sakarmu patenono, carane ya apa? Sakarmu paling yang balik nang Allah. Nah, ini iman yang sudah meresap dalam dada, iman sudah menancap di dalam dada. Padahal si kahit iman, baru saja beriman, baru. Tapi kalau sudah sekalipun baru, tapi iman itu diunjamkan dalam dada, maka tidak bisa dicabut lagi, mengakar kuat di dalam dadanya. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Beda lah iman anggang-anggang, iman anggang-anggang, gitu ya, ditawari kon loro nek gini ya, biaya akeh lho, kon kafir engko tak bantu, budal. Ada yang seperti itu? Ada. Anakmu gak sekolah, kon kafir tak sekolah anakmu, budal. Imane anggang-anggang, gitu ya, enggak mengakar menancap dengan kuat, gitu. Dikasih Indomie, beras, ya, santunan tiap bulan, gula, beras, minyak, kafir, katut wis gara-gara itu. Kenapa? Imannya anggang-anggang.
gitu ya. Tapi juga bukan hanya sekedar itu sebenarnya jemaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Karena kurang kepedulian kita juga selaku saudara muslim, enggak peduli dengan mereka yang kekurangan. Harusnya kita yang mensupport mereka agar mereka imannya sing anggang-anggang mali ceket ngono lho. Harusnya kan kita. Ya, akhirnya didahului oleh orang lain, ya. Kemudian mereka berkata terakhir, wa ma tangkimu tungkiru minna, ya, dan tidaklah kamu mengingkari kami dan tidaklah kamu menyiksa kami, mengazab kami, illa an amanna bi ayati rabbina, kecuali hanya karena kami itu beriman dengan ayat-ayat Rabb kami. Lamma ja'atna, tatkala ayat itu datang kepada kami, Rabbana wa Rabb kami, afrigh alaina sabran. Lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran. Ini pun demikian. Ini kita zaman fitnah seperti ini, kita harus banyak-banyak berdoa ini. Rabbana afrigh alaina sabran, wahai Rabb kami, curahkan kepada kami kesabaran inda fi'li ma tawa'adahu bina li'alla narji'a kuffaran, terhadap apa yang akan dia perbuat kepada kami agar kami tidak kembali kepada kekufuran. Nah, ini penting sekali. Zaman fitnah seperti ini kita minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek gak katut, cek gak keseret. Ya Allah, tuangkan, curahkan kepada kami kesabaran biar kami bisa bertahan agar tidak kembali kepada kekufuran dan kesesatan. Lalu doanya, wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Nah, ini luar biasa. Ya, ini kiranya doa yang zaman sekarang kita harus banyak-banyak membacanya, karena fitnah itu menyambar-nyambar. Apalagi sekarang, jangan dikira tambah ringan ya, tambah berat. Kita akan menghadapi fitnah, ujian tambah berat. Anak cucu kita pun demikian, ya, akan semakin tambah berat. Maka kita minta untuk kita kesabaran dan juga untuk mereka kesabaran dan keteguhan di atas Islam dan iman serta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.